Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tricantika. Saya dari kelas 10 IPS 2. Jadi di sini saya akan membahas tentang interaksi sosial. Di sini saya akan membahas tentang definisi interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi, dan faktor pendorong interaksi. Nah, definisi interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik sosial yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu yaitu ketika kamu sedang mengobrol dengan teman kamu. Dan yang kedua, contoh interaksi individu dengan kelompok, yaitu ketika seorang guru sedang mengajar murid-muridnya. Dan yang ketiga, contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok, yaitu ketika kelompok A dan kelompok B saling berdebat. Syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama, adanya kontak sosial, yaitu cara bagaimana masyarakat melakukan interaksi. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer seperti tatap muka. Tatap muka di sini diartikan sebagai interaksi sosial yang dilakukan secara langsung. Sekunder menggunakan bantuan media seperti telepon genggam. Jadi kontak sosial sekunder ini bisa dikatakan interaksi sosial secara tidak langsung. Syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua yaitu adanya komunikasi. Jadi cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, komunikasi juga dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Faktor pendorong interaksi. Dalam membangun interaksi, setidaknya ada 6 faktor pendorong interaksi sosial yang menciptakan sebuah kehidupan sosial. Perilaku sosial ada karena adanya unit sosial yang tumbuh dalam suatu kelompok, sehingga terjadi hubungan yang saling timbal balik satu sama lain. Nah, yang pertama yaitu adanya sugesti. Sugesti adalah dorongan atau pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain dan sebagainya, sehingga individu cenderung menerima masukan orang lain. Yang kedua, imitasi. Imitasi adalah proses belajar seseorang dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Bukan hanya perilaku, penampilan serta gaya hidup juga dapat diimitasi. Seperti ketika kamu mengimitasi cara berpakaian artis idola kamu. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah tindakan meniru untuk menjadi sama. Jadi ini tuh mirip dengan imitasi, namun ini cenderung lebih identik, ya persis sama. Yang keempat, adanya motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya seperti kamu yang serius belajar untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang kelima, simpati. Simpati adalah situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Misalnya, seseorang dapat merasakan sedihnya seseorang yang menjadi korban bencana alam. Yang keenam, empati. Empati adalah wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata atas dasar simpati. Contohnya adalah para relawan yang rela tidak dibayar untuk menolong para korban bencana alam. Sekian saja materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.